Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah semakin melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sunnahnya sehingga pada akhirnya mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai pertemuan kita dengan membaca Al-Quran bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sudah kita buka. Lanjut kita lanjutkan tahsin tilawah kita surat Al-Isra ayat ke-18 ya. Ujung sebelah kiri paling atas. Mangkana ya, ayat yang ke-18 surat yang ke-17. Udah Bapak ketemu? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'. Ya. Kita ketika baca nun mati dengan kaf mang tahan ya. Kemudian terakhir manasya itu kan bukan waqaf. Cuma kalau diwaqafkan panjangin 6 harakat ya. Manasya. Coba lagi mangkana ayo. Fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam. Ayo fiha ثم
Thumma ja'alna lahu jahannam. Coba. Thumma yaslaha madmuman madhura. Coba maju. Ya, April. Ya, baik Bang. Mangkan tahan tengok ajal jim ajal jangan za ajal masih ada tulisnya ajal ada Allah yang madhura yaslaha madhmuman madhura ya Sam yuri dan ajilata ajalna lahu ajalna lahunya ajalna lahu ja'alna lahu thumma ja'alna lahu jahannam thumma ja'alna la nggak ada na lahu panjang yaslaha berhenti di fathahnya yaslaha
Perhatikan, lanjut. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya, wa man wa huwa mu'minun fa ulai lapasan oleh wa huwa ya fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya faulaika faula liwarkat faula tebal mashkura faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ulang faula ulang dari waman aradal barang dari awal waman aradal akhirata yuk berhenti boleh. Kalau berarti wa huwa mu'min boleh. Tapi ulang lagi. Wa huwa mu'minun faula. Coba deh wa huwa. Huwanya panjang. Wa huwa mu'minun faula ika kana sa'yuhum mashkura. Wa huwa lanjut perhatikan kullan numittu haulai wa haulai min ata'i rabbik. Ayo kullan tunanuin berdengan nun ya itu kan perhatikan kullan numittu haulai wa haulai min ata'i rabbik. Ayo kullan wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura.
mahzu tebal mahzura. Coba baca kullan numittu coba baca. Kullan numittu haulai wa haulai min atha'i rabbik wa ma kana mahzura dikit ini ya mahzura wa ma kana rabbika mahzura. Ya bagus. Banyak wa makana atau ya Pak Hani. Kullan numittu Ya Basam. Mahzura. Perhatikan nanti ha ya la ini mat ya wajib semua atau 5 rakaat ya. Maka perhatikan atur nafasnya. Kullan numittu haulai wa haulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Ya ini nafasnya harus ini ya, perhatikan tuh mat wajib. Karena apa mat bertemu dengan hamzah, haula itu satu kalimat, haula itu satu kalimat. Haula itu. Coba ulang kullan. Sekarang kul latihan terus ya, latihan nafas ya, perhatikan ya nanti. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ya. Zu sama do beda itu ya, zu gigit. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila ya. Walal
walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ayo. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'udha madhmuman mahzula. Ayo. Perhatikan lagi. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda malmuman mahzula. Itu kalau di ini ya. Perhatikan lagi. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman mahzula. Fataq'uda mahzula. Ayo mahzula. Coba maju. La taj'al ya, Pak Peri. Ya, ayo nih. La taj'al akhara ilahan ilahan akhara fataq'uda mahzula. Ya, sadaqallahul azim. Ya, ternyata kita masih harus bersabar, sering mengulang, sering membacanya ya. Insyaallah dengan sering membaca mengulang-ulang kita bisa memperbaiki ya bacaan kita masing-masing gitu kan. Karena sejatinya kan kita dengan belajar ini berusaha terus untuk memperbaiki tilawatul Quran kita ya. Karena salah satu ya yang membedakan pahala baca adalah orang yang mahir dengan orang terbata-bata, pahalanya beda gitu. Nah, kita berusaha terus agar termasuk orang yang mahir dalam membaca Al-Quran.
Baik, mungkin ayat yang kita baca sekali lagi masih standar ya, masih seputar bacaan ikhfa, idgham, mad ya. Artinya belum ada bacaan-bacaan yang gharib atau ayat yang asing, sehingga kita lebih banyak memperhatikan ya, mengulang-ulang bacaan-bacaan yang sudah kita baca dari Al-Baqarah sampai sekarang sudah surat Al-Isra. Ada yang ditanya nggak bacanya? Yang dari bulan itu ada panjang oh ini baca dari bulan ini wahala Boleh, misalnya wahaula, iya boleh wahaula. Nah, misalkan berhenti tuh. Nah, ulang lagi wahaula iman, ya itu wahaula. Kalau napasnya nggak cukup nggak apa-apa, jangan dipaksain. Ya. Intinya jangan sampai merubah. Jadi tadi misalnya ulan numiddu haulai wa haula. Boleh. Turang. Ya wa haulai min 'adha'i rabbik. Karena ini kan ya mat wajib utas ya, jadi boleh seperti itu. Nah, napasnya kita nggak cukup jangan paksain, bahaya. Insyaallah. Jadi ada lagi. Baik, kalau nggak ada, sekalian kita sedikit menerangkan terkait dengan hari ini. Mungkin kita kemarin ada sudah kita kena gempa ya, gempa di Banten dan sebelumnya Semeru, terus dan kemarin hari ini ya di Jepang ya, gunung di Pulau Tango ya, di bawah laut juga menyemburkan laharnya sehingga berdampak kepada tsunami di Jepang. Ada belasan kapal yang karam karena kuatnya ombak yang menimpa di daerah Jepang. Sekali lagi bahwa harus kita mengimani musibah itu adalah sebuah ketentuan dari Allah. Ujian itu merupakan sebuah sunatullah. Apa artinya sunatullah? Semua pasti merasakan ujian tersebut. Ini yang sekali lagi kita juga belum, masih hari ini masih di trauma dengan COVID-nya ya, yang masih sekarang ada isu Omikron. Ini musibah yang dalam kacamata agama musibah ini ada dua. Misalnya ini saya bacakan surat Al-Anbiya ayat yang 35 ya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kata Allah, setiap yang bernyawa, nafas itu pasti akan merasakan maut, mati, apapun. Nah, kemudian kata Allah apa ya? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, wa nabluukum ya. Jadi kami akan menguji kamu ya. Dengan apa? Syarri, dengan yang buruk, wal khair, dan yang fitnah. Ini lagi-lagi ujian ini ternyata harus kita pahami ada dua jenis dalam hidup ini. Ada ujian yang berupa syar, keburukan, misalnya sakit, kemiskinan, ya, kelaparan, termasuk gempa bumi, gunung meletus. Itu adalah fitnah atau ujian yang berupa tidak kita sukai, syar gitu, yang buruk. Ya. Dan ada ujian yang berupa ya tadi khair ya, wal khair, kebaikan, sehat ujian, ya, kelapangan rezeki ujian, jabatan, popularitas ya kan, itu ujian. Dua-duanya ada konsekuensi, nanti akan ditanya oleh Allah terkait dengan ujian tersebut. Jadi intinya bahwa kita ini pasti akan diuji. Dan kebanyakan kita kan ujian itu kalau kemalangan saja ya,
sakit, dengarnya hanya itu saja, susah ya. Karena kalau kita lihat dampak COVID ini kan banyak orang di PHK, banyak orang yang banyaklah secara ekonomi yang merasakan. Itu ujian dari Allah. Dan sekali lagi harus kita ingat kata Nabi, ajabaran mukmin. Jadi sangat mengherankan kehidupan orang beriman. Kenapa? Kata Nabi, ketika dikasih ujian, ya, dia tetap berhusnudzon. Sehingga apa? Semuanya baik kata Nabi. Dikasih kesenangan, dia bersyukur, tidak lupa diri. Dikasih kesusahan, dia bersabar. Dua-duanya baik. Itu dia membedakan orang beriman dengan orang kafir. Nah, ini yang sekali lagi kata Allah tadi, Allah itu akan menguji manusia dengan ujian fitnah, baik yang berupa syar, ya, keburukan, kemalangan, ketidaksukaan, atau berupa tadi yang kebaikan. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang tadi kita tidak mampu mengelola, ya, ujian tersebut dengan baik. Pastinya Allah itu menguji sesuai dengan kapasitas kita, ya. Jadi kita jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kok berat banget si ujian tersebut ini. Ingat ya, ternyata dengan ujian itu Pak Allah juga ingin tadi ya memberikan apa namanya cobaan kepada kita untuk menguji kita ini layak kasih ada orang yang beriman. Bisa jadi dengan ujian tersebut Allah ingin mendengar rintihan kita, tangisan kita. Mungkin selama ini kalau kita sehat kan lupa gitu kan, bersyukur. Kadang-kadang dengan sakit itu nikmat ibadah kita ya. Kenapa? Katanya bayangin pasti kan mati, ya Allah. Kalau mati kita kayak belum siap amal kita, masih banyak dosa yang ini. Makanya dengan sakit kadang-kadang itu menjadi nikmat yang luar biasa, kita semakin dekat dengan Allah. Merasakan begitu dekat kematian. Ini yang harus kita pahami. Ini semuanya baik. Begitu juga yang kasih ke lapangan, ya, ada kesempatan berinfak, bersedekah, membantu, ketika ada kelapangan rezeki seperti itu. Jadi yang jelas kita harus mengimani semua kita akan mati dan Allah pasti akan menguji kata Allah kepada kita, ya, dengan tadi ujian yang buruk, yang tidak menyenangkan maupun ujian yang kebaikan. Dan kata Allah, wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Semua kita akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat kita akan semua akan kembali kepada Allah. Makanya dalam menghadapi ujian ini kita jangan sampai gelap mata. Oh, seolah berakhir ya. Ingat, inna ma'al usri yusra, sampai 2 kali kan insyaallah. Ya. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah sampaikan kepada kita. Ini kalau kita sering dia pasti berlalu, kan bahasa begitu kan. Ya, pasti akan berlalu. Tinggal tadi kita mensikapi ujian tersebut sabar apa tidak, syukur apa tidak kan. Kalau kita susah, ada yang lebih susah daripada kita kan. Ya, kalau kita sakit mungkin ada lebih sakit, ya, parah sakit daripada kita. Apa artinya? Kita ya tadi ya memperhatikan ada yang lebih susah dari kita. Ini yang barangkali suasana mental inilah yang harus kita jaga dalam diri kita, keluarga kita. Yang kadang-kadang tadi banyak orang gagal dalam menghadapi ujian gitu. Yang jelas kita pertama sikapi dengan husnudzon terus kepada Allah. Karena pasti ujian itu ya orang itu kan tidak bisa mengisi ujian karena nggak tahu jawabannya kan, ya. Kita mungkin dikasih ujian dulu bahasanya kita kenapa nggak bisa karena nggak tahu jawabannya. Asyikah salah. Jadi kalau yang tahu jawabannya ya dia lulus gampang. Oh, ini ujian ini berarti jawabannya ini. Jadi yang jadi masalah adalah kenapa orang gagal dalam ujian, kenapa nggak tahu jawabannya. Nah, Quran adalah sebagai tadi petunjuk hidup yang untuk memberikan jawaban masalah ujian yang Allah beri kepada kita. Kenapa semuanya itu petunjuk Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas.
Yang jelas karena kita kurang memahami ya sehingga kita tidak bisa menjadikan sebagai hudan. Kan kita dalam Al-Baqarah jelas ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka kuncinya ngaji begini sedikit-sedikit kita memahami oh petunjuknya seperti ini. Dalam semua hal kehidupan Quran itu memberikan petunjuk. Ini penting kita belajar. Jadi kembali kita dalam mensikap fenomena yang hujannya ada terjadi di sekitar kita. Kalau hujan ini ternyata ada dua model yang Allah berikan. Ada yang berupa keburukan dan kebaikan. Dua-duanya adalah baik. Ya. Kita mensikapinya. Dua-duanya akan diminta pertanggungjawaban daripada Allah. Baik yang buruk maupun yang baik. Dan yang jelas kata Allah wa ilaina turja'un. Semuanya itu kembali kepada Allah. Makanya kita sering diingatkan ketika ada musibah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita dari Allah kembali kepada Allah. Yang jelas mumpung Allah ngasih kesempatan hidup kepada kita, manfaatkan untuk bekal ya pahala sebanyak-banyaknya. Dan tadi bisa jadi Allah ngasih kesempatan hidup kita banyak dosa yang belum kita taubati kan gitu kan. Jangan kita banyak dosa, Allah ngasih kesempatan kita untuk bertobat, istighfar gitu kan. Ini yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan cara ini kita semakin memperbaiki diri kita dalam segala hal. Kita pupuk iman kita terus ya. Kita jaga ibadah terus kepada Allah. Kita perbaiki akhlak kita baik kepada diri sendiri ya, terutama kepada Allah pastinya ya, Rasul, diri sendiri, keluarga dan lingkungan kita. Ya kita dengan ngaji ini ada perbaikan dalam hidup ini. Ini barangkali jadi sekali lagi kita dalam menghadapi musibah tetap harus husnudzon terus kepada Allah ya. Kita berbaik sangka kepada Allah dan yang jelas ya, dengan ujian tersebut Allah ingin menguji ya, kualitas keimanan kita ya, karena orang itu tidak cukup dengan saya beriman tanpa ujian. Dari masing-masing ujian berbeda kan, ada yang sama ujiannya. Mungkin ada keluarga, ujian dari keluarga, istri, anak, ada ujian dari tetangga, dari orang tua, masing-masing dari kerjaan, dari rekan-rekan, pasti nggak akan sama. Tapi sekali lagi kata Allah, "Fala yukallifu nafsan illa wus'aha." Allah itu menakar ini ujian buat kamu ini, kamu bisa kata Allah. Kamu ujian ini kamu bisa. Allah Maha tahu. Ini yang harus kita imani. Allah menguji itu kita. Mengapa kita kalau ada ujian tadi wasta'inu bisabri wassalah. Kata Allah, jadi karena sabar dan sebenarnya penolong. Kita terima aja ujian tersebut. Benar, kita mengadu kepada Allah. Jangan ada ujian kita pikul sendiri. Nggak mungkin kita mampu. Kenapa? Kita lemah. Kita fakir, kita miskin, kita hina. Maka apa? Sejatinya dengan ujian itu kita tadi ya, Allah membuka seluas-luasnya untuk mohon kepada Allah. Jangan bosan berdoa. Ibaratnya kalau orang berdoa itu kayak orang mengayuh sepeda ya. Kalau tujuannya lama-lama dengan terus diulang-ulang sampai juga gitu kan. Yang suka sepedaan misalnya kan. Kita targetnya ke misalnya Pak Pakansari kan berapa kalau ayo itu ribuan, tapi kita tujuannya dengan ulang-ulang itu nggak bosan. Coba kalau sekali mendayung sampai nggak mungkin sampai kan. Nah sama doa itu begitu. Diulang-ulang lama-lama sampai juga. Ya Allah ingin menguji ini dengan doa ini kira-kira kapan kita pas dapat dijabahnya. Dia pasti akan dijabah. Cuma ijabahnya perlu ada yang langsung di dunia, ada nanti di akhir sebagai tabungan amal pahala. Jadi yakin aja berdoa aja gitu. Kapan waktunya Allah pasti kasih gitu kan. Dan Allah lebih tahu kita minta ini belum tentu kasih yang kita minta, Allah kasih yang lain. Ini yang kadang-kadang kita harus jaga ya sikap seperti itu dan begitu. Wallahu bisawab ya, mungkin udah mau isya ya. Silakan barang ada yang mau nambahin bertanya ya.
kita diuji semua, saya diuji semua, diuji pasti ya, nggak mungkin mustahil tanpa ujian. Nah ini pasti diuji ya, tadi kadang-kadang dianggapnya kalau susah aja ujian ya. Kerja ujian, yang nganggur apalagi yang lapang, yang miskin tuh ujian ya. Kita nikmati saja lah ya, tinggal kita terima bersabar dan ikhtiar, jangan lupa berdoa terus. Semoga Allah jaga iman kita sampai akhir hayat kita ya Pak. Jangan sampai kita wala tamutunna illa wa antum dan ujian gagal. Sehingga kalau gagal akhirnya banyak yang bunuh diri. Gagal dijaga apa namanya imannya. Ya. Itulah kehidupan orang kafir itu begitu ya. Pada kata Allah wala ta'asumi rohila ilal qaumil kafir. Janganlah kamu putus dari rahmat Allah ke orang yang kafir. Ya orang kafir bunuh itu wajar, mereka emang nggak punya iman. Tapi kalau orang kita ngaku Islam bunuh diri, naudzubillah ya. Iya jelas tadi sebenarnya kita yang kita tumbuhkan sikap kita. Allah itu menguji pasti kita bisa, gitu aja dulu. Dan Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang kadang-kadang kita seolah, wah Allah gimana sih, masa sih kasih ujian begini. Nah tadi karena dia tidak mensikapi ujian itu dengan sesuai dengan ada apa petunjuk Al-Quran. Kalau kita meyakini Allah menguji pasti kita bisa, kita akan sabar gitu. Jadi kalau dengan kacamata Quran seolah-olah Pak, ini Allah kebangetan ya, hujan kok berturut-turut terus, sehingga apa? Pesimis kita dalam menghadapi musibah, masalah. Sehingga terjadi kita tidak melibatkan Allah. Padahal kita dalam segala hal harus melibatkan Allah. Minta tolong petunjuk sama Allah, bimbingan dari Allah. Sehingga pasti ada solusinya gitu kan. Nggak mungkin gak ada solusinya. Cuma cara Allah beda-beda, mungkin cara ada melalui orang lain ngasih nasihat, kan gitu kan. Mungkin kalau finansial ada yang ngasih solusi, ini kamu butuh kerjaan, kasih suruh kerja dan sebagainya. Cara Allah kan begitu, bukan cara kayak kita nggak tahu cara Allah apa namanya menolong kita. Itu yang harus kita yakini. Bisa dengan perantara anak kita, kadang-kadang kan anak kita ngasih masukan, oh iya ya, atau dari istri kita. Allah itu dalam menolong hambanya ya dengan berbagai cara ya, min haitsu la yahtasib, dari area tak terduga gitu. Intinya tadi kita dalam hari musibah jangan sampai berpikir tadi ya seolah tidak sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Itu yang kadang-kadang tentunya tadi orang itu akhirnya frustasi, stres gitu. Kalau kita meyakini Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita, kita kan pasti bisa. Kalau bahasa hidayat, Allah itu menguji kenapa kita yang katanya kita ada yang bisa mampu mengatasi ujian tersebut, orang lain enggak gitu. Jadi kalau dia pasai sesuai dengan takaran kita, nanti semakin tua ujian dari keluarga misalnya kan. Beda-beda kalau kita baru menikah dengan punya anak yang udah remaja atau udah menikah, beda ujiannya. Ya, tantangannya berbeda lagi ya, masa-masanya beda ya. Jadi sebab pasti akan jalan terus ujian tersebut sampai mati nanti ya. Yang jelas tadi kita harus mensikapi tadi Allah mungkin pasti kita bisa, cuman tadi kita nggak sabar ya. Dan kita tadi ya belum tahu solusinya, yang tahu Allah dalam ujian tersebut. Maka mau kita libatkan hidup ini semuanya kepada Allah. Ini jangan sampai kita sombong deh, saya bisa dengan orang lain. Ya, kita harus melibatkan semua ya kepada Allah. Maka apa? Nabi mengajarkan Bismillah melalui apa Allah satu dia dengan Bismillah. Itu melibatkan Allah. Minimal Bismillah kalau belum bisa doa yang panjang ya. Doa keluar rumah, doa mau kerja, doa termasuk berhubungan suami istri dan sebagainya, melibatkan merasa kedekatan dengan Allah sehingga menjadi amal soleh apa yang kita kerjakan.
Itulah beda kita dengan orang kafir. Orang kafir kan mengimani, jadi amalnya amal biasa aja, dia kalaupun baik ma'ruf biasa, tapi nggak ada pahala ya. Kalau kita orang beriman, kalau melakukan satu diawali dengan doa Bismillah akan jadi amal soleh kalau itu yang baik. Baik, waktu sudah isya, saya cukup ya. Apa kasih antara kita dan sedikit ayat terkait dengan musibah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ya kepada kita dalam menghadapi musibah, kita sabar dan semakin yakin dengan pertolongan Allah, jangan lupakan diri kepada Allah SWT. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Lagi terakhir dari baca alhamdulillah dan dalam majelis alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.